Saya jawab. Assalamualaikum Gus Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus Adi, ini kami MCTV bisa bertemu panjenengan ini sedulur seberayat seperguruan. Amin, amin. Alhamdulillah amin. Banyak pasien dari channelnya MCTV juga dari channelnya pengobatan alternatif Bapak Kiai Haji Maruli Al-Faruq yang bertanya di masa pandemi ini sebetulnya buka prakteknya itu seperti apa tuh, bisa dijelaskan ya Pak Gus Adi? Gitu ya. Sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya mau diliburkan Pak, tapi kan saking banyaknya nyusul alhamdulillah jamaah. Pak, kita kan Bapak kan nggak ngurusi orang sakit, tapi yang diurusi kan nggak ngurusi orang sehat, maaf, yang orang sakit. Jadi ya monggo lah kita berkuat sama-sama berdoa. Jadi banyak yang protes harus buka gitu loh. Makanya dengan itu kita buka. Tadinya kan seminggu setiap hari sekali dulu karena masa pandemi kita kita sederhanakan. Sekarang cuma buka seminggu sekali pada hari Minggu dimulai jam 9 kan gitu. Itu pun harus daftar dulu. Nah, harus daftar dulu lewat WA ke 085 643 500 787. Saya lagi 085 643 500 787. Jadi nanti kita batasi lah. Jadi untuk prokesnya tetap kita jaga, biar kita jaga jarak, wajib pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Kan gitu. Kalau kita nanti nggak daftar, kita bebaskan, tentunya nanti kita banyak. Makanya biar semuanya jalan. Jadi tadi itu sebelum datang tetap kita daftar dulu biar kita tahu gitu ya. Tempatnya itu sesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki. Begitu ya. Artinya sebaiknya para pasien yang berobat di pengobatan Pak Kiai Haji Maruli Al-Faruq ini dalam masa pandemi corona ini, PPKM ini harus WA dulu atau memberitahu ke Gus Adi sebagai pendaftaran ya, administrasi pendaftaran ya. Karena untuk menyesuaikan tempat ya, sehingga bisa memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, begitu Gus Adi ya. Betul. Jadi untuk call centernya bisa pelan-pelan diulangi Gus Adi. 085 643 500 787. Oh ya, alhamdulillah amin. Untuk kemarin ada pasien dari Purworejo ya, mohon maaf belum sempat kami bales nomor WA-nya. Jadi untuk Bapak dan Ibu dari Purworejo ya yang kemarin menanyakan kepada kami, saat ini kami baru bisa membalas ya, tapi alhamdulillah tadi datang juga ya dari Purworejo Gus Adi ya, dengan membawa pohon jambu dan oleh-oleh sebagainya ya, alhamdulillah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma fi khawfil filah wa fi sunillah wa fi jamil sifrillah bi batini ngafillah bi saring karomillah bi khosati judillah bi afillah wala quwata illa billah hilman bil mazid taqaltu fi kanafillah wa tamasatu fi kitabillah wastajatu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bida mulkilah bi baqa'i mulkilah bila qala wala quwata illa billah hilman mazid bi yahin asalin asyasin ujiba nafsi bi hijabillah wa bi ayatillah wa hasantuha bil ayati balikil hakim bi hakim itu Allah ya Romim Jibril nang yamini wa Israfil man qalbi wa Mikael man yasari wa Mikael man yamini wa Sayyiduna Muhammad sallallahu amami wa Isa musaddaqi wa mabu'ani atwa amri wa man takalamtu manahu qadha hajati. Indang kagungan hajat kula aturi kali berdoa tiambak nyuwun kepada Gusti Allah mugi hajat kula panasami panuwunan kula panasami dipun kabulaken kepada Gusti Allah. Amin ya Allah.
wa man takanantu manahu qada hajati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Engkau lah yang kuasa dan Engkau lah yang menentukan, Engkau lah yang memberi dan Engkau lah yang mengambil. Engkau adalah sebagai Maha perkasa dan Maha kaya. Engkau adalah sebagai Maha pengasih lagi pula Maha penyayang. Allahumma ya Allah, kasihlah dan sayanglah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ambillah dosa kami ya Allah, ambillah dosa kedua tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, dan semua pasien-pasien kami ini ya Allah. Ampunilah dari berbagai macam dosa-dosanya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari berbagai macam kesulitannya ya Allah. Berilah kemudahan di dalam mengatasi segala sesuatunya ya Allah. Bimbinglah hamba-hamba ke jalan ridho ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ke jalan ridho ya Allah. Jauhkanlah dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai macam kejahatan ya Allah. Lindungilah dari segala godaan iblis dan setan yang terkutuk. Kuatkanlah iman dan Islamnya ya Allah. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Dan bagi yang belum punya keturunan ya Allah, bila keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, juga angkatlah derajat dan martabat hamba-Mu ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Luaskanlah rezekinya ya Allah. Berilah rezeki yang melimpah berkah dan barokah manfaat ya Allah, untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Ibadah di dunia untuk di akhiratnya ya Allah. Dan berilah kebahagiaan di dunia sampai di akhiratnya ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu ya Allah. Pembantu yang dengannya kodoh hajati bantu Yusuf ala maksimal rohani ahal dan Allah mungkin dan Quran majid al-Qur'an mahfud Wallahu khairan hafidah wa fa'amatimi dan ilah ada bahul fatih mutangan Muhammadu subhanahu niftal wasallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi dengan kula lan kula para sedherek saestu saged ketampi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sakit mugi lajeng tinggal supaya mantul sakit penyakitipun. Ingkang boten sakit mugi-mugi dipun pihaken saking penyakit. Ingkang dereng gadah keturunan mugi lajeng tinggal diparingi keturunan ingkang saleh-salehah. Ingkang gadah kerupan kados mugi rayu udari kepada insyaallah. Ingkang rezeki dalam keadaan sulit kita untuk pertolongan untuk Allah, untuk Allah bersohor mana rezeki karena kadar dengan barang manfaat langsung ibadah cuma insyaallah ibadah dunia kagem sama dan akhirat. Amin Allahumma. Mengingat obat nuwun sewu niki obat ampun kula paringi doa boten parang Jawa boten parang Karahan. Nah telanjur Jawa lajeng solusinipun terus pundi Pak Yahya. Kalau telanjur Jawa utawi kelangkahan baik sengaja maupun tidak sengaja palingan bisul ikhlasipun mau istighfar 100 kali. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah ikhlas al-Falaq kan wajib masing-masing tujuannya sebelum dipakai berdoa di mana Allah. Tapi kalau ternyata ini kok jatuh ya sebelum Al-Fatihah kita istighfar dulu 100 kali. Solusinya semacam. Kamu nggih?
Lajeng nek kagem setunggal minggu cukup derek berdoa. Kadang-kadang pasien kalau nggak diterangkan setelah punya jamur langsung mau pulang, itu belum pengobatan, baru diajak berdoa, tapi terapinya kan belum. Juga bantu obat tetap binarak malih makin nenggo ngatau kamu sedaya terobati. Nanti dia terutama leher badan wajah jeneng bagian cuci ingkang kathah nggih. Benjolannya, oh iya. Oh iya. Jadi kemarin anak ini benjolannya besar sekali. Sudah mengecil. Alhamdulillah. Gimana lu asma paling ya? Besar sekali ya. Sekali datang sudah mengecil, dan nanti kita asma lagi, mudah-mudahan nanti akan besoknya mengecil lagi dan mengecil lama-lama mudah-mudahan. Nanti ya. Sekarang duduk dulu ya. Iya, alhamdulillah sehat. Ini kakak beradik, kakak kandung, tapi sama dia betul aku. Paling mantun saya nggih ingkang derek kata keturunan sudah malih mumpung lajeng ingkang diparingi keturunan ingkang solehan solehan. Amin Allahumma amin. Mengingat pedal nyuwun sewu pengobatan badhe dipurajaken mangke panjenengan badhe dipun terapi ngginakaken ramuanipun Pak Yahya ingkang kula paring jeneng Bobok Gondoro Sopanantas kados biasanipun saderenge Bobok nika digginakaken kagem terapi mangke badhe kula paringi doa lan rumiyin ataupun badhe kula asma lan rumiyin. Mangke badhe pun asma wonten muga ingkang badhe suwun panjenengan satu per satu lah mangke kali paringi Bobok wau. Lah mangke tangan panjenengan dijumpaken teng ramuan nggih. Dijumpaken kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng tanganipun dicemplungaken teng niki teng ramuan niku mangke. Ditaruh atas. Nah, niki kan mangke badhe kula paringi doa. Tetep diparingi doa, mungkin wonten petugas ingkang badhe sowan Pak dengan satu per satu mungkin untuk petugas soal tolong tangan panjenengan dilebetaken mriki sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim cemplungaken. Nyampun tawas lajeng diangkat. Nyampun diangkat boten pareng langsung ditempelkan nggih ingkang wonten penyakit itu boten pareng. Kula suwun panjenengan konsentrasi riyin. Dados pasien mriki saben rawuh diparingi ilmu. Ben kali makin teng omah saged ngobati awake dhewe. Ngobati badanipun piyambak kali latihan. Makanya dengan sakit konsentrasi saya itu, kalau yakin boten namun sakit ngobati awake dhewe tok, tapi sakit ngobati keluarga bahkan sakit ngobati piantun kan? Karena namanya ilmu kan diamalkan nggih mboten. Oleh kula paring ilmu ternyata mangke sakit ngobati awake dhewe, ngobati keluarga, ngobati tangga sepali sakit mantun, nek dengan pikantuk gandar kula ingkang maringi ilmu nggih bakal bagian ganjaranipun ilmu kedadi amalkan. Ngaten nggih, bukan dipamerkan tapi diamalkan. Dong nggih, kuncinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tangan dicemplungaken, nek pun terus diangkat, boten pareng ditempelkan biar ingkang wonten penyakit itu sebelum konsentrasi. Nah konsentrasinya gimana? Jenengan pejamkan mripat, bayangkan otak kanan, bayangkan otak kiri, bayangkan hati. Makanya otak kanan, otak kiri, bayangan hati pun muncul, otak kanan, otak kiri, hati satukan. Otak kanan, otak kiri satukan dengan hati melalui perasaan. Nek pun rampung, yo diarahkan biar ingkang wonten penyakitipun melalui perasaan. Oh penyakit saya di ulu hati, berarti otak kanan kiri satukan hati diarahkan ke ulu hati. Lajeng tangan yang sama wonten obatipun ditempelkan ke ulu hati. Kalau sakitnya di ulu hati. Kalau sakitnya jantung ya tangan kanan langsung ditempelkan teng jantung. Otak kanan kiri satukan dengan diarahkan ke bagian dada kiri, lajeng tangan ikut ditempelkan di dada kiri. Kalau penyakitnya paru-paru, letak paru-paru kan dada kanan. Letak paru-paru kan dada sebelah
kanan. Otak kanan kiri satukan tadi, arahkan dodok kanan melalui pikiran, melalui perasaan, ajeng tangannya sudah ada ramuannya, tempelkan juga di dodok kanan. Sambil berdoa nyuwun mantun datang. Paham ya? Nah penyakit itu lebih dari satu, gimana payah langsung tempelkan teng dodok mawon. Konsentrasi dengan bayangan penyakit yang kanan kiri dan di mana sudah bayangan sudah muncul kabeh langsung dipun tarik. Allahu Akbar. Lepas dipun tarik kok bayangan itu penyakit itu mudah sekali. Jadi ada kalanya orang obati teng TV Allahu Akbar tapi mau hanya insya Allah konsentrasinya di rumusnya bagaimana enggak tahu itu banyak. Ya ada rumusnya sebenarnya. Jadi bukan mau asal Allahu Akbar ditarik itu bukan, tapi onten pondasinya onten dasar hukumipun. Ngerti ya? Kuncinya di mana? Otak kanan, otak kiri, satukan dengan hati, diarahkan di tempat yang ada penyakitnya melalui perasaan. Nek pun ketemu tangan juga ikut ditempelkan di tempat yang ada penyakitnya. Setelah itu berdoa nyuwun mantun datang Allah rampung berdoa dipun konsentrasi lagi terus dipun tarik Allahu Akbar. Nah, dengan berhasil kalau yakin boten namung bakal iso ngobati awake dhewe tok, tapi saged ngobati keluarga bahkan saged ngobati tiyang. Kuncinya kan otak kanan kiri. Dengan saged menyatukan otak kanan kiri padha karo dengan saged mapakno bismillah ten sakebetipun hati. Nanten nggih, sampeyan mangke lepas dipun terapi rampung panjenengan badhe kula sabet. Mana serbannya? Dan ini mau dalu Pak Kiai Nuriman, pengasuh pondok pesantren Al-Muqtadiin dari Melani yang tadinya nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, ngantos ngantuk dari mulai tahun 2006 kok jatuh pada waktu stroke tahun 2006. Kalau dalu kan berita disabet Pak, sabetnya nganggo napa kan udah ditangan. Kalau sabet ginaken surban ya. Allahu Akbar. Saya Bu, Pak Narto, tolong ini diambil dulu. Iya, Pak. Allahu Akbar langsung kan pergi. Dan boten bareng ada berdoa sabun Allahu Akbar dengan tasih menggogok mawon lu hasil penyakitnya dibuka. Allahu Akbar langsung pergi. Maksudnya penyakitnya sudah pergi. Tapi kalau yang ingin keturunan nikah belum sudah lama belum punya keturunan, makin kalau sahabat pacaran pun Allahu Akbar langsung dipegang. Dia membaca surat Al-Imran ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Malah dimanja-manja bukan langsung pergi karena kita sedang berharap atas kehadirannya. Tapi kalau yang sakit kan supaya penyakitnya pergi malah langsung ditarik dan segera pergi. Tapi kalau keturunan sahabat langsung dipegang. Alhamdulillah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sampun ya, sampun paham. Lepas dipun sabat rampung teng mriki, lajeng jenengan tindak niku teng ruangan niku nyuwun obat ingkang gratis. Salajan gratis, kula yakin niku luar biasa karena obat yang gratis niku obat khusus. Dados makin nuwun sewu ingkang kencing manis kula pan obat ingkang kodenipun KN. KN niku kencing manis diabetes gula niku obat ingkang KN. Lajeng ingkang napas tok sesek kula panubat ingkang N. Lajeng ingkang gadah penyakit daging tumbuh kula panubat ingkang kodenipun DTB. Niki D niku daging, TB niku tumbuh. Ingkang gadah penyakit makin kula panubat ingkang kodenipun M. Asam lambung termasuk sakit ulu ati niki obatipun. Lajeng ingkang gadah penyakit gagal jantung, gagal ginjal, penyakit ingkang gablet sudah diobati kesana kemari belum sembuh, makin diobat ingkang R tapi ingkang hitam. Lajeng ingkang asam urat makin kula panubat ingkang kodenipun AU. Lajeng ingkang darah tinggi kula panubat ingkang kodenipun DT. Ingkang pegel linu encok mati jimpe sentuh kumpul saraf berjepit gangguan saraf gangguan jantung otot sulit tidur kurang nafsu makan kurang bergairah anunya tidak bisa mungkin diparingi obat ingkang kodenipun R tapi yang merah. Sampun paham ya? Minimal mendapatkan 7 bungkusnya penyakit tipus tunggal diparingi 7 bungkus untuk 7 malam. Umpamanya penyakit tipus stroke diparingi 7. Bahkan kalau perlu kalau penyakitnya 1 kalau paling 14. Jadi siang 1 malam 1 untuk pasien yang baru. Ya kalau yang stroke yang nggak bisa jalan yang lumpuh saraf berjepit mungkin bisa diparingi 14 nggak apa-apa kalau pasien yang baru. Paham ya? Air merah dada
makin injing setunggal dalu setunggal dilebetkan disuntak teng gelas diparingi toya anget seperempat gelas diukir diunjuk sak samanipun dadah. Apabila punya obat dokter jarakipun 3 jam dari dokter dulu boleh, dari Pak Yahya dulu juga boleh, yang penting kacanya pun kurang lebih 3 jam kalau punya obat dokter. Sampun ya? Kok orang itu masih punya kencing manis, makin kencing manisnya dikasih 7 juga. Berarti yang air merahnya 7 untuk diminum malam, kencing manisnya dikasih 7 diminum setiap pagi. Gula, diabetes itu kan kencing manis kan 1 ya, 1 perguruan. Itu diparingi KM itu kencing diparingi 7, berarti satu orang bisa dapat 14, air merahnya 7, kencing manisnya 7. Orang itu kok punya penyakit asam urat, nanti asam uratnya dikasih 7 juga. Minumnya gimana Pak ya? Asam uratnya diminum siang, berarti satu orang bisa dapat 21 bungkus gratis buatan bayar. Tahu ya? Bila kali dipun sakit ben kali wonten pemasukanipun, yo pemasukan itu kita belanjakan ramuan ramuanipun kula pilihkan ingkang sae secara khusus ajeng nek pun dados ramuan ngaten namung kula bagi-bagiaken secara gratis. Jadi rezeki dari pasien tetap kembali untuk pasien. Wonten sisanipun disunekasi pun kagem maringi kesejahteraan dumateng para santri ingkang sami nderek-nderami panjenengan. Paham ya? Jadi muternya tetap kembali dengan panjenengan. Wonten sisanipun sepeda malih disebut ikhlasipun ben padha dhewe kok lan bapak. Sampun dong ya? Nah penyakit 4 kok masih ada penyakit darah tinggi, makin darah tingginya diparingi 7 juga, berarti satu orang bisa dapat 28 bungkus karena penyakitnya 4 macam. Nah minumnya gimana Pak ya? Air merah diminum malam, darah kencing manis diminum pagi, ditambah darah tinggi dijadikan 1 nggak apa-apa, digabung. AU-nya tetap sendirian, air merahnya sendirian karena penyakitnya 4. Tapi kalau penyakitnya 5, makin ada penyakit napas sebenarnya. Makin napasnya diparingi 5 juga. Diparingi 7 maksudnya. Berarti satu orang 7 dikali 5, satu orang bisa mendapatkan 35 bungkus. Nah minumnya gimana? Napas bisa digabung dengan asam urat diminum siang, airnya tetap malam. Berarti satu orang bisa mendapatkan 35 bungkus gratis. Kalau rata-rata dapat 21 bungkus saja, kalau dikalikan 100 orang yang dikasih obat gratis, berarti saya hari ini mengeluarkan 2.100 bungkus. Betul nggak kira-kira? Kalau satu bungkusnya 10.000, berarti 21 juta pengeluaran obat yang kita bagikan saudara. Padahal saya yakin nggak ada dasar 20 juta. Nggak gelas mungkin, seperempatnya aja belum tentu. Leres betul. Tapi Pak yang rela berkorban demi kesembuhan panjenengan. Kalau ini diberi 5.000 saja, berarti ini pengeluaran Pak hari ini yang untuk obatnya saja 10.500.000. Paham atau paham? Kalau mau ada obat atau panjenengan sampai dengan naruh gratis, walaupun berapapun penyakitnya, rombongan penyakit, kalau panggilkan kakak lo ikhlas, nah tolong nek pas dengan untuk rezeki nek tugas obat, tolong ikhlas ikhlas ya. Sebab itu dari pasien tetap kembali untuk apa? Sambung sambung paham. Nyuwun sewu pengobatan badhe dipun milai. Oh amat iki. Subhanallah atus juga. Ya sudah amat tak kasih pun ya. Nek pasien lagi pun anu sih pun napa pun ngertos ya. Jadi nek kula lali yo pasien ingkang mboten biasane ngamal lho. Niki ngamal kan pesantren nggih. Kula piyambak nggih dari peramal mboten kita mampu kula. Monggo ingkang badhe peramal kula dalaken kali saran-saran pujian.